Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Allah berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, hujan, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Kehidupan manusia punya hubungan erat dan langsung dengan air. Sepanjang sejarah, air menjadi faktor penting dalam membentuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, kehidupan menjadi tidak bermakna. Sepanjang sejarah, air menjadi faktor penting dalam membentuk cara hidup manusia, pengembangan teknologi, dan budaya. Di mana saja ada air, maka sudah pasti di sana ada kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis banyak menekankan pentingnya air sebagai sumber kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ke-30 surat Al-Anbiya berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Secara transparan Allah dalam ayat ini menyebut air sebagai sumber kehidupan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini dapat dipahami bahwa air menjadi tiang dan pokok bagi kehidupan, merupakan ibu bagi semua fenomena alam. Betapa Allah menisbatkan air untuk segala bentuk kehidupan dan keberadaan. Artinya, tanpa air, kehidupan tidak akan ada. Pada abad ke-20, dunia biologi menemukan 80% penyusunan sel-sel makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya adalah air. Kehidupan di dunia ini pun baru terbentuk setelah adanya air. Boleh jadi makhluk hidup tidak memerlukan udara atau oksigen, akan tetapi tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu hidup tanpa adanya air. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa air laut adalah al-maul ujaj, yang berarti air yang terdiri dari kadar garam yang tinggi dan berlebih. Karena itulah air laut tidak cocok untuk dikonsumsi sebagai minuman. Meskipun demikian, air laut mempunyai manfaat lain dengan kandungan garam yang sangat tinggi bagi sumber kehidupan dalam laut dan bermanfaat bagi manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, semua binatang buruan laut dan semua makanan yang berasal dari laut dihalalkan dan merupakan makanan yang lezat bagi manusia. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 96. Maka dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Air laut yang memiliki kadar garam yang berlebihan dan menjadi sumber kehidupan laut yang menjadikan halal buruan laut serta makanan yang lezat bagi manusia. Ada fakta yang mencengangkan bahwa terdapat air tawar yang tidak tercampur di lautan. Bahkan Allah berbicara tentang sungai air tawar dalam lautan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Akhirnya fenomena sungai dalam lautan ini ditemukan oleh ahli kelautan yang bernama Mr. Jacques Yves Cousteau yang melakukan penelitian di dalam dasar laut. Dia menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Angelita di Meksiko. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan ini membuatnya takjub.
Bagaimana mungkin air tawar berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataannya yang ia temukan di bawah laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat ia menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Ia menemukan sungai di dasar lautan. Benar-benar temuan yang mengherankan. Hingga suatu ketika, ia bertemu dengan seorang ilmuwan muslim dan menceritakan fenomena yang sangat ganjil itu. Lalu ilmuwan muslim itu ingat pada salah satu surat dalam Al-Quran dan membacakan ayat 19 dan 21 dari surat Ar-Rahman di hadapan Mr. Costello. Ayat inilah yang akhirnya membuat Mr. Costello, sang penemu sungai di dasar laut itu, masuk Islam. Kebenaran dan keistimewaan Al-Quran telah menuntunnya pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar adanya bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena ganjil ini diceritakan 1400 tahun yang lalu lewat Al-Quran dan terbukti sekarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku Muhammad tidak berbicara sesuai kehendakku sendiri, kecuali yang diwahyukan kepadaku." Al-Quran Surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Maha besar Allah atas segala kehendaknya. Cahaya matahari menguapkan air di permukaan laut. Lalu uap itu naik ke atas langit membentuk awan, kemudian menurunkan air hujan. Pada lapisan bawah dari uap air yang naik ke atas tersebut, Allah telah membuatnya dingin. Lalu uap itu menebal, membentuk awan. Arus listrik positif dan negatif saling berinteraksi satu sama lain. Lalu turunlah air dari awan itu dalam bentuk hujan. Beginilah siklus daur ulang air. Seandainya tidak ada siklus daur ulang seperti ini, pastilah air di bumi ini telah lama habis. Siklus daur ulang air ini merupakan suatu mukjizat dari Allah yang berjalan dengan sistem yang sempurna. Uap air yang berasal dari permukaan laut lebih banyak daripada air hujan yang turun di atas laut. Sebaliknya, uap air yang berasal dari daratan lebih sedikit daripada hujan yang turun di atas daratan. Sisa air yang tidak dibutuhkan lagi di daratan akan mengalir kembali ke lautan. Dan jumlahnya persis sama dengan selisih antara uap air yang berasal dari lautan dan air hujan yang turun ke lautan. Begitu pula selisih antara uap air yang berasal dari daratan, sama persis dengan jumlah air hujan yang turun ke daratan. Seluruhnya telah terukur sempurna sebagaimana firman Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Dan kami tidak menurunkan hujan melainkan dengan ukuran yang tertentu. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 21. Penelitian modern telah membuktikan bahwa air tanah yang terkandung di dalam perut bumi sebenarnya berasal dari air hujan yang jatuh di permukaan bumi. Ketika air hujan itu sampai di permukaan bumi, ia akan meresap melalui bebatuan dan tanah menuju lapisan bawah bumi yang ada di perut bumi, lalu disimpan di ruang-ruang penyimpanan raksasa yang terdapat di perut bumi. Air tersebut kemudian memancar keluar dari perut bumi dalam bentuk mata air dan menyebabkan terbentuknya sungai-sungai yang mengalir di antara pegunungan untuk mengairi lahan-lahan pertanian dan perkebunan, digunakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian sisanya akan mengalir jatuh ke lautan. Siklus ini Allah terangkan dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 21. Penemuan ilmiah modern yang selaras dengan Al-Quran ini tidak pernah dikenal pada masa hidup Rasulullah SAW. Mereka hanya meyakininya dengan penuh iman bahwa apa yang terkandung dalam Al-Quran seluruhnya berupa kebenaran. Hingga lebih dari 1000 tahun kemudian, fakta ilmiah ini baru berhasil dipecahkan oleh manusia. Al-Quran mengungkapkan fakta bahwa hujan diturunkan ke bumi dalam kadar tertentu. Hal ini disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 11. Kadar dalam hujan ini pun telah ditemukan melalui penelitian modern. Diperkirakan dalam 1 detik, sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 1 tahun. Hal ini berarti air senantiasa berputar dalam suatu siklus yang seimbang menurut ukuran atau kadar tertentu. Kehidupan di bumi bergantung pada siklus air ini. Bahkan sekalipun manusia menggunakan semua teknologi yang ada di dunia ini, mereka tidak akan mampu membuat siklus seperti ini. Tetapnya jumlah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan keseimbangan ekologi dan tentu saja kelangsungan kehidupan ini. Jika ada penyimpangan, meski penyimpangan kecil saja dari jumlah ini akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi dan bisa berakibat kehancuran dan mengakhiri kehidupan di bumi. Namun, hal ini tidak pernah terjadi dan hujan senantiasa turun setiap tahun dalam jumlah yang benar-benar sama seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Subhanallah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ilmuwan telah membuktikan adanya keterkaitan langsung antara gunung-gunung yang tinggi dan air hujan yang tawar. Ketika gunung-gunung yang tinggi itu mendapat terpaan angin yang membawa uap air, gunung saat itu menjadi semacam perangkat hujan. Ia memaksa udara basah untuk naik ke atas, sehingga menjadi dingin dan tebal. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Para ilmuwan pun telah membuktikan bahwa sebagian besar hujan turun di kawasan pegunungan yang tinggi. Semakin rendah ketinggian gunung, semakin sedikit hujan yang turun di daerah itu. Para ilmuwan mengatakan bahwa hawa dingin pada lapisan atas udara dan puncak-puncak gunung yang tinggi merupakan dua pemicu utama pembentukan awan hujan dan turunnya hujan ke bumi. Para ilmuwan pun telah menemukan hubungan lain antara gunung-gunung yang tinggi dan air hujan. Gunung-gunung yang tinggi memiliki ruang penyimpanan yang sangat besar di dalam perutnya. Di ruangan itulah gunung menyimpan air. Lalu dari situ pula lah mata air memancar dengan derasnya membentuk sungai-sungai. Begitu pula dengan fenomena salju di puncak-puncak gunung yang tinggi seperti Gunung Jayawijaya di Papua, di mana suhu di puncaknya mencapai kurang dari 0 derajat. Salju itu memainkan peran penting dalam rangka membersihkan air sungai sebagai dampak dari melelehnya salju secara terus-menerus. Hal itu disebabkan oleh tekanan lapisan salju bagian atas terhadap lapisan-lapisan di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengkokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui." Al-Quran Surah An-Naml ayat 61. Air hujan secara ilmiah terasa tawar
dan merupakan air yang paling bersih. Seandainya Allah menghendaki untuk menjadikan air hujan terasa asin atau pahit, sungguh Allah Maha berkuasa untuk melakukannya. Namun, bersebab kasih sayang dan anugerah Allah lah air hujan terasa tawar, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh manusia, hewan, juga tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?" Al-Quran, Surah Al-Waqi'ah, ayat 68 hingga 70. Secara ilmiah, air hujan adalah hasil penguapan air laut yang membentuk segumpal awan mendung. Oleh karena itu, air hujan merupakan air yang sangat jernih. Saat air hujan turun ke bumi, secara otomatis air hujan membersihkan udara karena kemampuannya menghisap material-material seperti gas dan zat-zat logam lainnya. Menurut para ilmuwan, di sela proses itu, air hujan tercampur dengan zat-zat kimia dan garam-garam yang mengandung material padat, sehingga merubah rasanya menjadi sedikit asam dan asin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa air hujan adalah tetesan-tetesan air hasil penyulingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disebut Al-Ma'ul Mumtir. Air hujan dipercaya mampu mengangkat segala kotoran yang terdapat pada kulit tubuh manusia jauh lebih baik daripada air biasa. Air hujan sangat steril dari berbagai macam virus dan bakteri sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik. Inilah fakta yang telah dijelaskan Al-Quran yang berbunyi, "Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sifat air hujan yang turun dari langit mampu untuk menyucikan diri manusia, serta mampu untuk menghilangkan segala gangguan-gangguan setan, dan dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Meskipun para ilmuwan modern kini telah berhasil membuat hujan buatan, akan tetapi mereka tidak mampu membuat awan buatan. Untuk membuat hujan buatan tersebut, mereka menggunakan pesawat untuk menyemprotkan debu garam untuk mempercepat awan menjatuhkan hujan. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran Surah Al-Waqi'ah, ayat 68 hingga 70. Sedangkan mereka tidak akan mampu membuat awan hujan, karena awan harus mencapai kematangan tertentu sebelum dapat menurunkan hujan. Selain itu, teknologi modern pun tidak mampu melepaskan uap air ke udara dan menyampaikannya pada awan agar hujan dapat turun. Begitu pula dalam hal penyimpanan air hujan di bumi, manusia hingga saat ini tidak mampu mengupayakannya. Meskipun kemajuan dalam bidang teknologi dan infrastruktur berkembang dengan pesatnya, manusia tetap tidak mampu menyimpan air hujan. Bahkan para pakar geologi berpendapat, meskipun seluruh ahli, insinyur, pekerja, semua sumber daya, dan semua peralatan modern dikerahkan untuk dapat menyimpan air hujan, manusia tetap tidak akan mampu menyimpannya. Sebab penyimpanan air hujan di lapisan perut bumi berlangsung melalui proses penyedotan air oleh tanah yang dipenuhi oleh pori-pori di permukaan bumi. Setelah itu, air tersebut sampai pada lapisan bebatuan yang sangat keras. Di atas lapisan bebatuan yang sangat keras itulah air hujan hanya dapat disimpan untuk kemudian dapat digunakan oleh manusia melalui mata air maupun pompa air tanah. Semua fakta ini semakin menguatkan betapa besar kekuasaan Allah dalam mengatur alam raya ini, sekaligus menunjukkan betapa lemahnya kita manusia dalam persoalan ini. Tak sepatutnya kita sombong dan kufur atas segala nikmat dan anugerah yang Allah curahkan pada kita. Para ahli mengatakan bahwa air yang tersimpan di dalam perut bumi cukup untuk menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan mampu menenggelamkan semua gunung-gunung yang ada di permukaan bumi.
Subhanallah. Hal ini mengingatkan kita dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa air bah yang maha dahsyat. Sungguh, Allah maha berkuasa menjadikan apapun yang dikehendakinya sebagai azab bagi orang-orang yang kafir dan durhaka. Dalam kisah kaum Nuh alaihissalam, Allah menjadikan air yang asalnya sumber kehidupan bagi alam semesta beserta seluruh isinya ini berubah menjadi tentara-tentaranya dan perantara untuk menghancurkan orang-orang kafir dari kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 40 hingga 44. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu, kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Azab mengerikan yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam ini selalu diingatkan Rasul Muhammad SAW, sehingga setiap kali tanda-tanda hujan itu tampak, muncul kekhawatiran pada Rasulullah SAW akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW apabila terjadi angin kencang dan awan tebal, maka beliau sangat khawatir yang dapat diketahui melalui wajah beliau. Beliau mondar-mandir, dan jika turun hujan, maka beliau terlihat senang dan hilang kekhawatiran itu. Lalu Aisyah menanyakan sebabnya, maka beliau menjawab, sungguh aku khawatir kalau itu menjadi azab yang ditimpakan kepada umatku. Dan apabila beliau melihat hujan, beliau bersabda, rahmatun, ini adalah rahmat. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim menjelaskan, hadis ini merupakan anjuran bersiaga dengan mendekatkan diri kepada Allah dan berlindung kepadanya saat terjadi perubahan kondisi alam dan munculnya penyebab musibah. Kekhawatiran Rasul SAW kalau diazab dengan maksiatnya ahli maksiat, dan gembiranya beliau karena hilangnya sebab kekhawatiran. Itu sebabnya Rasul SAW mengajarkan umatnya jika hujan turun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi SAW apabila melihat hujan beliau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pemirsa Khazanah, mudah-mudahan kita senantiasa memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang diperintahkannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.